Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saidi Yubini dari S1 Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuis dari mata kuliah Forensik Digital oleh dosen pengampu Pak Kamarudin, Magister Komputer. Langsung saja, sini saya jelaskan apa itu komputer forensik. Komputer Komputer forensik adalah suatu rangkaian teknologi yang terdiri dari teknik dan prosedur untuk mengumpulkan bukti-bukti berbasis entitas maupun piranti digital agar dapat digunakan secara sah sebagai alat bukti yang ilmiah di pengadilan. Tujuan dari komputer forensik ini untuk membantu memulihkan, menganalisa, dan mempresentasikan materi atau entitas berbasis digital sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan ilmiah di pengadilan, serta untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dan waktu yang relatif cepat agar dapat diperhitungkan perkiraan potensi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya, sekaligus mengungkapkan alasan dan motivasi tindakan tersebut sambil mencari pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan yang tidak menyenangkan yang dimaksud. Terus yang kedua, apa itu kejahatan komputer atau cybercrime? Adalah tindakan ilegal yang menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan kejahatan. Adapun karakteristik dalam definisi kejahatan komputer ini adalah komputer yang dapat secara aktif atau pasif terlibat dalam suatu tindak kejahatan. Terus kenapa kejahatan komputer perlu ditangani? Di sini ada beberapa poin. Yang poin pertama, meningkatnya pengguna komputer dan internet. Terus banyaknya software yang dipergunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan ataupun celah yang mungkin ada disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain. Terus ada banyaknya software-software untuk melakukan fraud atau penyusupan yang tersedia di internet dan bisa ditonton secara gratis. Adapun meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet serta desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani sementara sumber daya manusia itu yang terbatas, dan kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. Semakin banyaknya perusahaan yang menggunakan jaringan LAN atau LAN mereka ke internet, meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet, serta banyaknya software yang mempunyai kelemahan atau celah yang sering disebut bugs. Terus apa saja yang perlu diperhatikan dalam menerapkan komputer forensik? Yang pertama, menemukan dan mengidentifikasi adanya penyimpangan atau penyalahgunaan sarana IT atau teknologi yang tidak sesuai dengan topoksinya. Kedua, menemukan dan mengidentifikasi bukti-bukti hukum untuk kemudian dipergunakan dalam persidangan. Terus ada recover atau memperbaiki data dan menemukan kembali data-data yang hilang akibat kesengajaan maupun ketidaksengajaan pengguna atau user. Misalnya salah memformat hard disk. Yang terakhir, sebagai salah satu pendukung kegiatan counter surveillance, yaitu untuk mengetahui hardware dan software yang digunakan oleh lawan untuk melakukan spionase. Terus mengapa dalam memecahkan kejahatan komputer harus menjadi seorang detektif? Di sini ada 3 poin yang saya paparkan. Yang pertama, komputer forensik itu harus memiliki dasar ilmu yang kuat. Yang kedua, dapat menyajikan informasi dengan jelas dan akurat tiap ahli
forensik juga perlu memiliki keterampilan yang kuat bicara di depan umum untuk lebih meyakinkan kepada audiens di persidangan nanti. Terus yang terakhir mempunyai ketelitian terhadap detail ahli forensik harus sangat memperhatikan setiap detail sekecil apapun itu. Keterampilan ini memungkinkan mereka untuk hati-hati memeriksa dan menganalisa bukti. Serta ahli forensik yang ingin sukses harus memiliki rasa ingin tahu yang tingkat tinggi. Oleh karena itu, kenapa seorang pemecah kejahatan komputer harus menjadi seorang detektif. Terima kasih. Mungkin sekian itu presentasi dari tugas kuis mata kuliah digital forensik. Saya Muhammad Saidi Yubini undur diri. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.